Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayuanti dengan NIM 202302031. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi ibadah ma'liyah yang diampu oleh Bapak Dosen Furqon Mawardi. Ibadah ma'aliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Macam-macam ibadah ma'aliyah. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sesuai kadar tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat merupakan rukun Islam keempat dan berfungsi untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, serta membantu kesejahteraan umat. Dan yang kedua, infak. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang dilakukan secara sukarela, tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Infak bisa diberikan kapan saja dan kepada siapa saja, baik untuk kepentingan pribadi, sosial, maupun keagamaan, selama bertujuan baik dan mendapat ridha Allah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela dari seorang muslim kepada orang lain sebagai bentuk kebaikan dan bukti keimanan kepada Allah. Sedekah tidak terbatas pada harta, bisa berupa makanan, pakaian, tenaga, bahkan senyuman juga termasuk sedekah. Yang keempat, fidyah. Fidyah adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim sebagai ganti atas kewajiban puasa yang tidak dapat dilaksanakan karena uzur syar'i, atau seperti sakit menahun atau usia lanjut, dan tidak memungkinkan untuk menggantinya di hari lain. Fidyah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau uang yang setara dan diberikan kepada fakir miskin. Yang kelima, kifarat. Kifarat adalah denda atau tebusan yang dikenakan kepada seseorang karena melanggar hukum syariat tertentu, seperti melanggar sumpah, membatalkan puasa secara sengaja, melanggar larangan saat ihram, atau melakukan zihar atau ucapan yang menyamakan istri dengan ibu. Kifarat bisa berupa memberi makan fakir miskin, berpuasa berturut-turut beberapa hari, atau membebaskan budak di masa lalu. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari dosa akibat pelanggaran tersebut. Yang keenam, kurban atau udhiyah. Kurban atau udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, atau unta yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik atau 11-13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilakukan oleh muslim yang mampu untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, serta diri sendiri. Yang ketujuh, akikah. Akikah adalah salah satu sunnah dalam agama Islam yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Akikah dilakukan dengan menyembelih hewan yang biasanya kambing atau domba pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Selain itu, acara akikah juga diiringi dengan memberikan nama kepada anak, mencukur rambutnya, dan memberikan sebagian daging hewan akikah kepada fakir miskin serta kerabat. Akikah merupakan salah satu cara untuk memohon berkah dan kebaikan bagi anak yang baru lahir. Yang kedelapan, al-hadiyu. Al-hadiyu adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk ibadah, terutama dalam rangka ibadah haji atau umrah. Hewan yang disembelih ini bisa berupa unta, sapi, atau kambing, dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks haji, al-hadiyu dilakukan sebagai salah satu syarat dari ibadah haji, di mana umat muslim menyembelih hewan tersebut setelah melakukan pelaksanaan ibadah haji tertentu, seperti di hari raya Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik. Yang 9 atau yang terakhir, dam.
Dam adalah denda yang dikenakan dalam ibadah haji atau umrah ketika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu, seperti tidak mengikuti tata cara yang benar dalam ibadah atau melakukan tindakan yang membatalkan ibadah. Dam juga bisa merujuk pada penyembelihan hewan sebagai bentuk kompensasi atau kesalahan tersebut. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain, yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari saya terkait materi ibadah ma'aliyah. Sedikit saran, yuk mulai dari sekarang kita sisihkan sebagian harta untuk ibadah ma'aliyah, karena yang kita beri sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.